Mari siang hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang mungkin kita sudah tidak sanggup. Tetapi biarlah kasih Tuhan tetap ada terus dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk selalu menolong kita. Dan biarlah kita selalu mengucap syukur atas keadaan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Oh, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang. Katakan ada mujizat, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang hanya bersama-Mu, Tuhan. Mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Saat kami bersyukur, Tuhan, Engkau datangkan pertolongan. Saat kami berserah padamu, Tuhan, ada mujizat dalam kehidupan kami, Yesus. Hari ini kami mau belajar untuk selalu tetap bersyukur kepadamu, Yesus. Karena kami percaya, Tuhan, ada mujizat dalam saat kami mengucap syukur atas apa yang kami dapat. Mungkin apa yang kami dapat tidak sesuai yang kami inginkan, Tuhan. Ataupun malah kebalikannya, kami mendapat suatu hal yang tidak baik. Tapi kami percaya, Tuhan, saat kami tetap mengucap syukur, Engkau tetap akan memberkati kami, Bapa. Dalam setiap langkah kami, Tuhan, setiap apapun yang kami lakukan. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk lebih lagi mengenal akan firman-Mu, sehingga kami bisa lebih mengerti, Tuhan, atas kehendak-Mu,
yang kami lakukan di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tetap terus bekerja. Kami bersyukur buat semuanya, bila firman-Mu dibagikan siang ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudaraku semua dan selamat berweekend ria. Biarlah kasih setia Tuhan walaupun di weekend, walaupun mungkin saat ini ada pun yang bekerja, tetapi biarlah saat ini kita tetap seperti yang kita nyanyikan lagi, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita kesempatan hidup, Tuhan telah memberikan kita nafas untuk supaya kita bisa memperbaiki kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap kehidupan kita, Tuhan menginginkan kekudusan di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang kudus. Dia tidak mau orang tercemar, Dia tidak mau orang berdosa. Maka dari itu, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita supaya kita terbebas dari dosa. Maka itu janganlah sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Jikalau kita berbicara soal kekudusan, banyak sekali yang harus kita jalani. Salah satunya, janganlah kita mencuri. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ataupun jauh sebelum adanya Tuhan Yesus ada di dunia ini sudah ada dikatakan, sudah difirmankan ataupun sudah tidak diperbolehkan yang namanya mencuri itu. Waktu itu Musa memberikan kepada bangsa Israel melalui Musa, Tuhan memberikan aturan-aturan atau Taurat yang dinamakan 10 hukum Taurat, yang dimana ada tertulis jangan mencuri, dan itu pun harus dilaksanakan sampai detik ini. Mencuri adalah hal sesuatu yang sudah lama ada dari zaman Musa. Makanya kenapa ada perintah tersebut, karena memang itu tidak boleh. Di dalam mencuri banyak hal dosa, ada banyak dosa yang terdapat di dalamnya. Jikalau kita mencuri, pasti kita berbohong, pasti kita berdusta, pasti pasti namanya orang itu merugikan orang lain. Banyak sekali hal yang terkandung di dalamnya saat perbuatan itu dilakukan, perbuatan mencuri itu dilakukan. Waktu saya mengantar anak sekolah, saya melihat plang besar sekali di perempatan lampu merah. Hari anti korupsi. Nah, hari anti korupsi ternyata di tanggal 9 Desember kemarin, di mana kita memperingati ataupun negara Indonesia ini memperingati bahwa korupsi itu tidak baik. Namanya juga anti korupsi. Jadi anti yang namanya korupsi itu jangan dilakukan, tidak boleh deh. Karena itu sangat merugikan. Kalau di dalam negara ya sangat merugikan negara. Ya kita tahulah banyak sekali korupsi atau dimungkinkan koruptor yang menggerogoti uang negara untuk kepentingan mereka sendiri. Entah itu untuk kepentingan pribadi, entah itu untuk kepentingan suatu golongan, yang bagaimana hal itu dilakukan untuk memperkaya, untuk memuaskan nafsu pribadi. Itu tidak boleh, dan bagaimana juga orang-orang tersebut yang di dalam negara akhirnya dihukum. Dan juga sebetulnya korupsi bukan hanya di dalam negara ya, kita tahu juga di dalam perusahaan juga ada yang korupsi, di dalam rumah tangga juga ada yang korupsi. Ya, jikalau kita melihat semuanya itu, sebetulnya itu hal yang tidak boleh dilakukan dan kita sangat dekat dengan hal itu. Ya, bisa dikatakan dekat. Karena jikalau kita berbicara soal mencuri bukan hanya di firman Tuhan gak dibilang loh mencuri harta, tetapi mencuri bisa aja mencuri waktu, terus mencuri bukan hanya uang ya, mencuri waktu, mencuri mungkin
ya barang ataupun sesuatu itu yang merugikan orang lain, dan itu hal yang tidak diperbolehkan. Jikalau seorang mencuri, apalagi seseorang yang mungkin dikatakan bisa mencuri untuk kebaikan, dalam arti mungkin dia tidak bisa makan, dia tidak bisa memberi susu untuk anaknya, jadi dia mencuri di suatu pertokoan atau dimanapun, mengambil susu untuk kebutuhan anaknya. Apakah itu berdosa? Kalau saya bilang ya berdosa. Mencuri tetaplah mencuri, dan itu tidak baik, merugikan orang lain. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan juga di Efesus 4, orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Mencuri ialah hal yang merugikan orang lain, dan mungkin dia mencuri karena kepepet ataupun kepentok oleh suatu hal, mungkin karena di PHK oleh perusahaannya, jadi dia tidak bisa makan, dia tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarganya, dia jadi mencuri. Itu tidak baik. Ada juga yang ya seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa membeli susu, jadi dia mencuri susu. Tetapi firman Tuhan dikatakan janganlah mencuri, baiklah kamu bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan tanganmu sendiri. Jikalau sebetulnya kita melihat atau kita mencari informasi, sebetulnya pekerjaan itu ada, pekerjaan itu banyak. Tetapi apakah kita mau bekerja keras? Apakah kita mau berinovasi? Apakah pikiran kita tetap berpikir jangan mencari hanya yang mudah-mudah saja? Ya, saya tidak bisa mengelak ataupun tidak bisa mengatakan bahwa memang dunia saat ini sedang susah-susahnya, sedang kacau. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam saat kalian tetap teguh dalam iman kalian, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melakukan perintah Tuhan. Jangan karena kondisi, jangan karena kepepet, jangan karena suatu hal yang membuat kita harus melakukan perbuatan mencuri itu harus dilakukan. Jangan. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Ayo, kita berserah kepada Tuhan. Iya, memang kita tidak kuat. Mungkin saat ini maaf, hari ini tidak bisa makan karena tidak punya uang. Jangan mencuri. Tetap bagaimana caranya? Minta pertolongan Tuhan. Setelah minta pertolongan Tuhan, jangan cuma hanya berdoa, tetapi keluar, cari informasi, cari pekerjaan, bekerja keraslah. Firman Tuhan bilang seperti itu. Jangan hanya berdoa saja, tapi bekerja keraslah. Bekerja keras bukan hanya melakukan kepingin hal yang instan aja, tetapi bekerja keras yang mencari informasi, bertanya kemana, jalan kaki gimana caranya untuk mendapatkan suatu penghasilan. Ayo saudara-saudaraku, ya kita tahu bahwa zaman-zaman sekarang ini memang susah, tapi biarlah kita tetap memiliki pendirian teguh. Tangan Tuhan tak pernah kurang panjang untuk selalu menolong saudara-saudara. Dan ada mujizat saat kalian bersyukur, saat saudara-saudara bersyukur kepada Tuhan. Percayalah firman Tuhan hidup. Dia tidak akan pernah berbohong. Janjinya akan selalu ditepati. Akan selalu merawat umatnya. Akan selalu mendampingi anak-anaknya. Maka dari itu, biarlah apapun yang kita lakukan saat ini, mungkin ini salah satu bagaimana kita bisa hidup kudus, tetap kudus. Allah itu kudus, perbuatan kita juga harus kudus. Kalau kita mau tetap dekat dengannya, kalau kita tetap mau saat besok kita meninggal, kita masuk ke dalam kerajaan surga.
Tetap hidup kudus, jaga kekudusan. Roh Kudus supaya ada dalam kehidupan kita. Namanya juga Roh Kudus. Kalau hidup kita tidak kudus, Roh Kudus juga tidak akan mau tinggal di dalam kita. Lama-kelamaan Roh Kudus akan pergi di dalam kehidupan kita. Ayo kita sama-sama. Kalian tidak sendiri. Kalian punya Tuhan yang selalu menolong. Mungkin kalian punya komunitas yang akan selalu mendukung. Kalian punya bapak, ayah, ibu, saudara. Kalau tidak punya siapa-siapa, hanya Tuhan yang kalian punya. Minta tolong kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Tuhan akan selalu mendengar. Dan tangannya akan selalu menolong kita. Telinganya akan selalu mendengar seruan kita saat kita minta tolong. Ayo, mari saat ini kita berdoa. Bapa, kami tahu Tuhan, kami sebenarnya tahu bahwa mencuri itu tidak baik, korupsi itu tidak baik. Jangan hanya karena kepepet, keadaan, atau kepuasan diri sendiri. Jadi hal itu, perbuatan yang tidak baik itu kami lakukan. Tetapi biarlah kami tahu bahwa prinsip kehidupan seorang anak Tuhan, bahwa mencuri itu tidak baik, korupsi itu tidak baik, dan perbuatan itu adalah jauh dari namanya yang kudus. Karena mencuri itu merugikan banyak orang, banyak dosa-dosa yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu Tuhan, bila mungkin saat ini atau barusan saja kami melakukan perbuatan itu, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami tidak akan melakukannya lagi. Kami tidak mau melakukannya lagi karena itu tidak baik di hadapan-Mu. Berdosa Tuhan, sehingga kami menjauhkan kami daripada Engkau. Tapi biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan saat ini untuk kami, supaya kami bisa melalui semuanya, keadaan yang buruk di dalam kehidupan kami, pergumulan-pergumulan yang tidak kunjung selesai, masalah-masalah, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau tetap selalu bersyukur. Dan kami akan bekerja keras supaya kami mendapat penghasilan. Kami akan melakukan hal yang baik. Hal yang menurut firman-Mu benar dengan tangan kami. Supaya apapun yang kami lakukan, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami percaya semuanya itu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.